Salam Bapak Ibu, salam sejahtera dan selamat bertemu kembali di YouTube saya Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan firman Tuhan. Khotbah di minggu ketiga sesudah Trinitatis 21 Juni 2026 terambil dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21 dan epistel dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Diikat oleh topik atau tema pemeliharaan Allah yang universal. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Saluhut do diramoti debata. Saya baca untuk kita. Simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu. Haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu ketiga sesudah Trinitatis 21 Juni 2026, dihubungkan dengan topik pemeliharaan Allah yang universal. Saluhut do diramoti debata.
Nah Bapak Ibu, pernahkah kita berkata dalam keluhan, Tuhan, mengapa Engkau tidak memeliharaku? Aku sudah percaya, tetapi susah terus. Atau pernahkah kita berpikir seolah-olah Tuhan hanya memelihara orang-orang percaya saja, orang yang rajin ke gereja saja, sedangkan orang yang tidak percaya atau yang malas ke gereja, malas berdoa, tidak diperhatikan Tuhan? Pernahkah kita berpikir seperti itu? Nah saudara, kedua-dua antara topik minggu ketiga sesudah Trinitatis dan nats khotbah kita dari Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21 ini memiliki gema, seruan, soundings yang sama kuatnya. Keduanya sangat sinkron, sejiwa dan seirama mengajar dan menyadarkan kita bahwa pemeliharaan Allah itu bersifat universal. Allah memelihara semua orang, semua suku, semua bangsa. Allah tidak hanya memelihara, menjagai, bahkan memberkati orang-orang yang percaya saja, yang rajin ke gereja saja, rajin berdoa. Oh, bukan hanya mereka yang diberkati Tuhan, dijagai Tuhan. Bahkan Allah juga memelihara, menjagai, merawat, memberi berkat-berkat juga bagi orang yang tidak percaya, yang malas ke gereja, dan yang tidak pernah berdoa, bahkan orang jahat pun. Nah, bukan berarti Tuhan menghendaki perbuatan-perbuatan karakter atau sifat-sifat jahat seperti itu. Tidak. Allah menjagai, memelihara orang jahat dan tidak langsung menghukumnya ketika dia jahat. Itu ada waktunya nanti. Tuhan memiliki kehendak dan rencana agar mereka bertobat, sehingga Tuhan masih terus memelihara mereka. Nah, saudara, inilah makna yang sangat dalam dari topik minggu ketiga sesudah Trinitatis ini, pemeliharaan Allah yang universal. Saluhut dodiramo ti debata. Dan hal seperti itulah yang kita temukan dalam nats khotbah kita ini. Mari kita lihat. Saudara, ada dua anak dalam teks ini, yakni pertama Ishak, anak yang dilahirkan oleh Sarah. Dialah yang digelari anak perjanjian, dan anak yang lain bernama Ismail, anak yang dilahirkan seorang hamba bernama Hagar, disebut anak menurut daging, dan kedua-duanya mendapat pemeliharaan Allah. Pada Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21 ini diceritakan terjadi pengusiran terhadap Hagar dan Ismail oleh Abraham atas usul permintaan dari Sarah. Namun Allah tetap menunjukkan kasih dan kesetiaannya dengan menolong Hagar dan Ismail di padang gurun, dan bahkan juga meneguhkan janji bahwa Ismail akan menjadi bangsa yang besar. Saudara, kisah ini menekankan pentingnya janji Allah kepada umatnya, dan janji Allah itu harus diresponi, disikapi dengan penuh iman meski dalam situasi sulit pun. Kita lihat di sini adanya kepedulian Tuhan terhadap orang yang tertolak, tereksekusi, terusir. Saudara, mari kita lihat isi khotbah kita. Pada ayat 1 sampai 7 sebelum khotbah kita ini diuraikan latar belakang kejadian ini. Allah telah menggenapi janjinya bahwa Sarah melahirkan Ishak saat Abraham sudah berusia 100 tahun. Ishak adalah anak perjanjian disebut di situ, sedangkan Ismail yakni anak Abraham yang dilahirkan oleh Hagar hamba itu disebut dilahirkan menurut daging. Pada ayat 8 sampai 9, setelah Ishak bertambah besar, kemudian disapih. Inilah tanda-tanda awal dari tingkat pertumbuhan anak-anak, disapih. Momen ini sangat penting. Anak mulai bebas bermain. Terjemahan dalam bahasa Batak Tobat, sirang susu. Abraham mengadakan perjamuan besar. Dan pada saat itu juga Sarah melihat Ismail yang sudah berumur 16 tahun itu sedang main dengan Ishak. Kata Ibrani yang dipakai untuk main di sini metzakek, bisa berarti bermain secara biasa-biasa, juga tertawa, tetapi juga bisa berarti mengejek, mengolok-olok. Paulus menjelaskan dalam Galatia 4
ayat 29. Yang lahir menurut daging menganiaya dia yang lahir menurut roh. Artinya si Ismail menganiaya, membuli, mengolok-olok Ishak. Kemudian pada ayat 10 sampai 14 terjadi pengusiran terhadap Hagar dan Ismail. Sarah meminta Abraham mengusir Hagar dan Ismail karena Sarah khawatir bahwa Ishak bukan nanti menjadi pewaris tunggal. Nah, menanggapi permintaan Sarah itu, Abraham sangat bersusah hati, sebel hatinya, dan Allah berfirman kepada Abraham, "Jangan bersusah hati. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya." Allah justru menegaskan bahwa si Ishak itu adalah keturunan perjanjian. Tetapi Allah juga berjanji tentang Ismail, "Aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Kemudian Abraham memberi roti dan sekirbat air. Lalu Hagar pergi mengembara ke gurun Berseba. Pada ayat 15 sampai 19 terjadi kesusahan terhadap Hagar dan Ismail. Tetapi ada pemeliharaan Allah. Air habis di kirbatnya. Ismail hampir mati. Kemudian Hagar meninggalkan anak itu di bawah semak karena tidak tahan melihat anak itu mati. Dan Allah mendengar suara jeritan tangis dari si Ismail itu. Kemudian datanglah suara malaikat berseru, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Allah membuka mata Hagar. Ia melihat sebuah sumur. Tetapi bukan sumur yang baru diciptakan, tetapi sumur yang sudah ada sebenarnya. Hanya Hagar tidak bisa melihat sebelum Allah membuka mata dari Hagar itu. Kesusahan menutupi mata Hagar selama ini sebelum dibuka oleh Tuhan matanya. Di ayat terakhir, ayat 20 dan 21, Ismail bertumbuh. Ternyata Allah menyertai anak itu. Ia bertambah besar menjadi pemanah di gurun Paran. Si Ismail kemudian mendapat istri dari Mesir. Bahkan si Ismail juga tetap mendapat berkat-berkat Allah. Dan daripadanya lahir 12 raja. Nah, saudara, apa makna teologis dari riwayat hidup ini? Kita temukan di sini kesetiaan Allah. Walau Ismail bukan anak perjanjian, Allah tetap peduli. Allah tetap menepati janjinya kepada Ismail. Kisah ini menunjukkan ketegangan akibat campur tangan manusia dalam rencana Allah. Hal ini sering menyebabkan terjadinya konflik-konflik di tengah-tengah keluarga. Kemudian disebut di sini, padang gurun dibuat Allah sebagai ujian agar Hagar dan Ismail yang saat itu sedang mengalami penderitaan sedang diuji oleh Tuhan. Tetapi Allah tetap hadir di tengah-tengah keputusasaan dan di saat menghadapi ujian-ujian hidup. Nah, saudara, itulah yang diserukan topik minggu ketiga sesudah Trinitatis, bahwa ada pemeliharaan Allah yang universal. Saluhut doderamoti debata. Nah, saudara, itulah isi khotbah kita di ibadah minggu ketiga sesudah Trinitatis 21 Juni 2026. Dihubungkan dengan topik pemeliharaan Allah yang universal. Saluhut doderamoti debata. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini, Bapak Ibu? Pengajaran pertama, Allah memelihara, memberkati semua orang tanpa kecuali. Saudara, setelah Ishak semakin besar dan kemudian disapih, dalam Bible bahasa Batak Toba tadi disebut sirang susu dengan suatu acara besar, maka Sarah melihat bahwa Ismail, anak yang dilahirkan Hagar, sedang main dengan Ishak. Sekali lagi, kata main di sini diterjemahkan dari bahasa Ibrani metsakek, yang berarti tidak hanya sekedar bermain-main biasa atau tertawa-tawa biasa, tetapi itu mengandung arti mengejek, mengolok-olok, membuli, merendahkan, mencaci maki. Nah, itu sebabnya Sarah meminta agar Abraham mengusir hamba itu. Sarah berkata kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya."
Dan hal ini sangat menyebalkan Abraham sebenarnya. Tetapi harus melakukannya, yakni harus mengusirnya. Nah, saudara, kisah Hagar dan Ismail yang ditolak oleh Sarah dan Abraham di sini merupakan gambaran nyata bahwa penolakan manusia bukanlah akhir dari segala sesuatunya. Oh, bukan. Kita lihat selanjutnya. Allah tetap hadir. Allah mendengar dan meneguhkan janjinya. Nah, kita lihat di sini ada lagi beberapa pelajaran hidup yang penting kita sikapi di sini. Apa? Pertama, Allah begitu peduli pada orang yang tertolak. Hagar dan Ismail adalah simbol orang yang tersisih, namun Allah tetap menyertai mereka yang tertolak itu, yang tersisih itu. Kedua, diperlukan kekuatan iman di tengah kesulitan. Seperti Hagar di sini. Kita sering merasa putus asa, tetapi Allah menyediakan, tanda kutip, sumur pertolongan. Sebagaimana Tuhan sediakan kepada Hagar tadi, dibukanya matanya supaya melihat sumur di depannya untuk diminum airnya. Ketiga, janji Allah tidak gagal, baik kepada Ishak maupun Ismail. Tidak gagal. Janji Allah tetap berlaku. Nah, saudara, meski Ishak, yakni anak perjanjian yang lahir dari Sarah menurut rencana Allah, dan Ismail yang lahir menurut daging, tetapi pada ayat 13 Allah berkata, akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu bahwa Allah tidak hanya memelihara Ishak, si anak perjanjian itu, tetapi juga memelihara Ismail yang bukan anak perjanjian. Ini mengandung arti bahwa orang yang tidak percaya sekalipun, bahkan yang membenci gereja pun dalam konteks kita, tetap mendapat perhatian dari Tuhan. Ini juga mengandung arti bahwa Allah tidak pernah pilih kasih kepada semua orang, siapapun itu. Nah, bandingkan saat matahari terbit, tidak hanya orang Kristen yang mendapat manfaat dari matahari itu, toh orang lain juga mendapat manfaat kehangatan cahaya matahari itu, atau kelembutan dari turunnya hujan. Nah, semua orang mendapatkannya. Itu sebabnya dalam Matius pasal 5 ayat 45 Yesus berkata, Allah menyuruh matahari terbit untuk orang jahat dan orang baik, memberi hujan untuk orang benar dan orang yang tidak benar. Jadi Allah memelihara semua orang, Bapak Ibu, seperti Dia memelihara Ismail yang bukan anak perjanjian itu. Allah memelihara dan juga memberkati orang-orang dari agama yang bukan Kristen. Makanya Bapak Ibu, kita harus jaga rasa persaudaraan kita dengan siapa saja. Jaga, pelihara persaudaraan dengan semua orang. Kasihi mereka. Meski berbagai perbedaan ada di antara kita dengan mereka-mereka itu. Karena Tuhan yang kita sembah itu begitu care, begitu peduli, begitu perhatian dengan semua orang. Tanpa kecuali Bapak Ibu. Apapun kepercayaan, apapun agama mereka, Tuhan berkati semuanya. Dan itulah yang diserukan topik minggu ketiga sesudah Trinitatis, bahwa ada pemeliharaan Allah yang universal. Saluhut dodiramonti debata. Pengajaran kedua, atasi semua konflik keluarga. Awas, ada yang korban oleh konflik itu. Pada ayat 17a ditulis, Allah telah mendengar suara anak itu. Saudara, bagaimana keadaan mereka setelah diusir oleh Sarah dan Abraham? Pada ayat 14-17 ini diungkapkan keadaan mereka. Setelah Hagar dan Ismail mengembara di padang gurun Berseba, air yang di Kirban itu habis dan dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak. Dan pada ayat 16, Hagar duduk agak jauh. Dia berkata, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedangkan Ismail di mana? Ismail duduk jauh sambil menangis dengan suara nyaring. Nah, saudara, apa yang kita lihat dengan pengalaman Hagar dan Ismail yang sangat-sangat pedih ini? Pertama, ketika Sarah berkonflik dengan Hagar, Abraham yang menjadi korban. Hidupnya gelisah, hatinya sebal, hilang damai sejahtera. Nah, Ismail juga anak terbuang, melarat, hampir mati. Nah, Bapak Ibu, kita belajar dari sini. Semua konflik di tengah keluarga pasti berakibat jelek terhadap anggota-anggota keluarga tersebut. Ini menyadarkan kita agar semua kita mau mengurangi, mau meminimalisasi semua konflik-konflik, perbedaan, persoalan internal
emosional di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah marga, di pardonga tahun, bisa banyak menjadi korban di dalam keluarga sendiri ataupun di eksternal di luar keluarga itu. Memang selalu ada saja yang membuat konflik ini terjadi dalam keluarga, dalam persahutahun, di tengah-tengah marga, persekutuan, selalu ada saja si sumber penyebab masalah. Tidak saja hal-hal yang besar, tetapi juga hal yang si kecil, yang sepele pun itu bisa membuat konflik keluarga. Untuk itu mari kita semakin berhikmat menghadapi semua persoalan, konflik, masalah dalam keluarga kita, masalah di tengah-tengah punggungan komunitas kita, bahkan di tengah-tengah gereja kita. Pasti ada yang korban. Kasihan sama mereka yang korban-korban itu toh. Itu yang pertama. Kedua, ini yang paling penting. Apapun yang membuat keluarga berkonflik, saling mengusir, dan membuat kehilangan sukacita, kebahagiaan tadi, tetapi Allah itu tetap mengarahkan segala sesuatu yang kita permasalahkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Tuhan arahkan konflik kita itu. Jadi, konflik tidak pernah mempengaruhi sikap Allah. Konflik tidak pernah membatalkan rencana Allah. Allah itu tetap bekerja di tengah-tengah ketegangan keluarga akibat konflik keluarga itu, seperti yang dialami oleh Hagar dan Ismail di sini yang diusir oleh Sarah dan Abraham. Dalam khotbah ini, meski Ismail pada saat itu belum percaya kepada Tuhan, belum mengenal Allah, tetapi Allah juga mendengar jeritan tangis dari Ismail dan kemudian menolongnya di saat sudah hampir mati. Nah, saudara, inilah yang membuat pengharapan kita di saat menghadapi konflik keluarga terjadi. Apa? Selain kita harus lebih bijaksana menghadapi konflik-konflik itu, tetapi kita juga harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah mengatur hidup, mengatur masa depan kita tanpa ada hubungannya dengan konflik, masalah yang sedang kita hadapi. Nggak ada hubungannya. Tuhan sudah atur semua hidup kita. Ingat Bapak Ibu, saat kita merasa ditolak, dikucilkan, disepelekan, Allah tetap peduli. Allah menyediakan jalan yang terbaik, jalan keluar bagi kita dari masalah itu. Bahkan Allah melihat kita di saat sudah seperti mau mati. Allah mendengar jeritan tangis kita saat kita mau putus asa, saat kita sedang depresi. Tuhan dengar keluhan-keluhan kita itu. Sungguh begitu nyata ada pemeliharaan Allah yang universal. Salut do diramoti debata. Sebagaimana diserukan topik minggu ketiga sesudah Trinitatis. Pengajaran ketiga, Allah menyertai meskipun tidak sempurna hidup kita. Saudara, pada ayat 20 ditulis, Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Nah, sebagaimana kita sebutkan tadi, Hagar dan Ismail diusir. Mereka berjalan di padang gurun dan hampir mati kehausan. Namun Allah mendengarkan tangisan Ismail dan menunjukkan sumur air untuk Hagar supaya ada minuman, ada bekal hidupnya dalam perjalanan hidup Ismail berikutnya. Meskipun Ismail hanya anak menurut daging dan bukan anak perjanjian, dia senantiasa diberkati Tuhan. Dia bisa hidup di gurun Paran dan menjadi seorang pemanah. Profesi yang sangat sulit itu sebenarnya, tetapi tetap dijagai oleh Tuhan. Ia mendapat istri dari mana? Dari Mesir. Dan di kemudian hari dari keturunan Ismail inilah diberkati oleh Tuhan 12 raja keturunannya. Nah, saudara, apa arti pengalaman Ismail ini bagi kita? Meski Ismail tidak sempurna dalam hidupnya, dalam imannya, dan juga bukan anak perjanjian, tetapi Allah tetap menyertai dia, memelihara dia, dan memberkati dia. Ini mengajar kita bahwa Allah itu peduli pada orang-orang yang tertolak, terintimidasi, terkucilkan, terusir. Ini menunjuk pada kita Bapak Ibu bahwa Allah itu adalah El Roi. El Roi artinya Allah yang melihat dan mendengar penderitaan kita itu. Penolakan manusia bukan akhir, bukan. Allah selalu menyediakan jalan keluar. Allah selalu menyediakan yang terbaik bagi yang terkucilkan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan takut.
Meski banyak yang menolakmu, menganggapmu sepele, menganggapmu tidak berharga, tidak dihormati, dan dipeleoskan, bahkan dihina dalam hidup kita ini. Oh, jangan takut Bapak Ibu, jangan gentar. Meski kita seperti Ismail dianggap tidak berharga, tidak berarti oleh Sarah, tetapi Allah memelihara Ismail. Nah, seperti itulah kita. Allah akan memelihara kita. Itu yang diserukan topik minggu ketiga sesudah Trinitatis. Ada pemeliharaan Allah yang universal. Saluhudo diramoti debata. Pengajaran keempat, pemeliharaan Allah meluas ke semua bangsa. Pada ayat 18 dan 21 ditulis, Aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Ia mendapat istri dari Mesir. Jadi Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup Ismail, sebagaimana sudah saya sebut tadi, dari keturunan Ismail terdapat 12 raja. Keturunannya tinggal di Arab. Dari Hilal sampai Asyur, mereka adalah bangsa Arab sekarang itu. Apa yang kita lihat di situ? Melalui Ismail, berkat Allah meluas hingga ke bangsa-bangsa lain. Bukan hanya kepada Israel, tetapi juga kepada bangsa Arab. Ini memberi kesadaran bagi kita bahwa pemeliharaan Allah untuk semua bangsa. Mari, setiap kita, orang Kristen ini di Indonesia, harus sadar bahwa Allah memelihara bangsa-bangsa lain juga. Bangsa Arab dipelihara oleh Tuhan. Bangsa Tiongkok, bangsa India, meski dengan agama atau kepercayaan yang berbeda-beda dengan kita. Nah, di tengah-tengah masyarakat kita ada suku Batak, suku Karo, suku Simalungun, suku Akola, suku Jawa, suku Toraja, suku Papua, dan lain-lain. Bagi Tuhan tidak ada perbedaan-perbedaan itu. Kasih Allah melampaui batas-batas eksklusif kemanusiaan kita. Allah tidak dibatasi oleh faktor-faktor agama, faktor adat, faktor kebiasaan atau tradisi-tradisi masyarakat. Kiranya kita semua dikuatkan Tuhan untuk memelihara dan membangun kebersamaan kita dengan semua orang. Meski banyak yang membedakan kita dengan mereka, yang pasti kita semua tetap mendapat pemeliharaan Allah yang universal. Saluhudo diramoti debata, sebagaimana seruan topik minggu ketiga sesudah Trinitatis 21 Juni 2026. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ketiga sesudah Trinitatis 21 Juni 2026 dari Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21 ini, agar semakin banyak orang yang percaya bahwa ada pemeliharaan Allah yang universal. Saluhudo diramoti debata, termotivasi oleh khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu ketiga sesudah Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Terima kasih untuk firman. Kami sangat-sangat bersyukur saat ini karena Engkau mengingatkan kami Tuhan bahwa janji-Mu tidak pernah gagal. Engkau adalah Allah yang setia, yang tetap bekerja. Meski ada konflik, ada penolakan dalam hidup kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang selalu mendengar tangisan jeritan kami, seperti Engkau mendengar tangisan Ismail di padang gurun, seperti Engkau menyediakan sumur kehidupan bagi Sarah, dan seperti itulah bagi kami juga yang merasa tertolak, tersisih. Tolong kami Tuhan agar kami tetap beriman, tetap berharga, dan tetap percaya bahwa kasih-Mu tidak akan sia-sia bagi kami. Jadikan kami saksi hidup yang menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang setia di tengah-tengah penolakan. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Amin.